Makanya mohon maaf lahir batin ya, perhatikan di zaman sekarang laki-laki walaupun muhanya macam pentungan beduk tapi kalau sugih ayah langgar walaupun Tuhan umur sudah bau tanah ibaratnya begitu, tapi berduit aduh mau kebili tipe macam mana bisa dia miliki. Jadi Allah pun menyesuaikan sesuai dengan apa yang menjadi puncak keinginan. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di majelis yang mulia ini sama-sama dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj yang kita selenggarakan di hari ini nantinya akan banyak sekali membawa manfaat untuk kehidupan kita fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa terhaturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak akan mendapatkan syafaat beliau dan berkumpul bersama-sama dengan beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini saya hanya ingin mengajak kita semua untuk merenung ya, walaupun tidak terhubung secara khusus dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama tahu bahwa malam Isra wal Mi'raj itu kalau dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam Isra Mi'raj itu adalah malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling indah yang dialami oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling indah yang belum pernah diberikan Allah kepada makhluk Allah yang lain. Para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah belum pernah diberikan. Apa nikmat itu? Yaitu ru'yatullah, bisa melihat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang begitu mahal sekali ya, nikmat yang sekali lagi tidak diberikan Allah kepada makhluk yang lain sewaktu masih di dunia. Tapi insya Allah itu nikmat akan Allah berikan kepada kita dengan catatan harus masuk surga. Dan catatan lagi tidak sekadar hanya masuk surga, tapi ada tambahan. Nah, ujar Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Kafir Ibn Syekh Ahmad Mughni di dalam kitab Mengenal Al-Asmaul Husna, syaratnya untuk bisa mendapatkan nikmat ini di dalam surga adalah harus di dunianya mendapatkan yang namanya ma'rifah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengenalan.
Ma'rifah itu apa? Saya mungkin tidak jelaskan di hadapan kalian ya, yang masih anom, yang masih kecil-kecil, tak paham ma'rifah itu apa, hakikat itu apa. Yang penting itu aja ya penjelasannya. Jadi tidak sembarang orang bisa melihat Allah walaupun di dalam surga, harus sudah ma'rifah. Apa tuh ma'rifah Ustaz? Nanti saja dijelaskan kalau sudah cukup umurnya. Yang jelas sekarang ini cukup tahu gitu aja walaupun bingung apa yang Ustaz maksud. Harapan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang itu kalau sudah wilayahnya nanti, berkat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa disebut sebaik-baiknya nikmat, seagung-agungnya nikmat? Karena digambarkan di dalam kitab Kamilul Ghafilin, itu orang di surga dapat yang laki-laki, mohon maaf ya, bidadari ya, senang ya dapat bidadari ya. Sudah kepengen ya dapat bidadari. Ya, kalau yang perempuan ada dapat bidadari. Nah ya, disesuaikan. Ya, puncak keinginan laki-laki itu mohon maaf itu perempuan. Tidak bisa ditipu-tipu lagi, tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau perempuan puncak keinginannya itu bukan laki-laki. Makanya kalau Allah mengiming-imingi laki-laki, tuh biasanya pakai bidadari. Kalau kalian berajin ibadah maka akan dapat bidadari sekian misalnya gitu. Ya kan? Nah kenapa? Karena memang puncak keinginan syahwat laki-laki itu ada pada perempuan. Tapi kalau perempuan tidak pernah kan diiming-imingi begitu. Dan ya, perempuan rajin beribadah maka akan dapat Arjuna sekian ribu. Ada begitu. Dan ada kalau perempuan itu diiming-imingi dengan harta benda, diiming-imingi dengan kemewahan. Makanya kalau perempuan masuk surga dapat perhiasan begini, baju sutra begini, semua diiming-imingi pakai harta benda. Kenapa? Karena puncak keinginan perempuan itu bukan di laki-laki tapi di harta benda. Makanya mohon maaf lahir batin ya, perhatikan di zaman sekarang laki-laki walaupun muhanya macam pantungan beduk tapi kalau sugih ayah mengingatkan walaupun tuha umur sudah bau tanah ibaratnya begitu, tapi berduit mau berdiri tipe macam mana bisa dia miliki. Jadi Allah pun menyesuaikan sesuai dengan apa yang menjadi puncak keinginan. Itu yang dibahas. Apa yang ingin saya ceritakan tadi kan sudah dibilang itu puncak keinginan, tapi ternyata seluruh itu kalah dengan ru'yatullah. Sehingga tadi digambarkan dalam kitab Kamilul Ghafilin, penduduk surga yang sedang menikmati segala macam kenikmatan surga, lalu Allah bertajalli. Apa tajalli? Kalau tajalli mungkin kalau boleh saya simpelkan bahasanya, Allah tuh kayak menampakkan wujudnya, itu bertajalli namanya ya. Sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian kata. Saking nikmatnya itu laki-laki penghuni surga tuh lupa sama bidadari istrinya itu. Seakan-akan mereka tahan meninggalkan bidadari tadi. Kalau yang begini, seluruh kemewahan surga itu tadi tahan mereka tinggalkan. Lalu Allah mengutus tajallinya, seakan-akan seperti kayak menghilang kalau bahasa kita ya. Nah mereka tuh berteriak histeris, ya Allah, seakan-akan tolong jangan engkau cabut nikmat ini. Artinya tolong kami bisa terus melihat engkau. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian kalau nikmat ini diteruskan, nanti kalian bisa-bisa tak mau lagi di dalam surga. Sekarang ini perhatikan kata Allah, di penduduk surga bidadarinya nangis. Mereka memohon supaya suaminya itu dikembalikan. Saking asiknya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahan gadaikan surga itu.
Nah, jadi macam mana lagi ya? Ya macam itu kan keadaannya. Jadi ya, susah digambarkan, tapi kayak itu rasanya. Saking nikmatnya. Mudahan Allah berikan itu kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Nah, saya mungkin secara khusus tidak menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tadi kan di awal saya sudah bilang, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenungi. Merenungi apa? Merenungi sebuah nasihat yang dahulu pernah disampaikan oleh salah seorang ulama besar kita, ulama kebanggaan kita. Siapa beliau? Imam Hatim ada dengar ya, tak pernah dengar ya nama ulama besar Imam Hatim Imam Hatim Al-Asham, ya, Al-Asham. Asham itu satu gelar yang ada nyaman, gelar yang seakan-akan kayak kurang bagus. Maknanya tuli ya, tuli atau peka kalau bahasa kita. Jadi Imam Hatim Al-Asham, Imam Hatim yang tuli atau ketulian, yang peka. Padahal beliau ulama besar, tapi gelarnya ada nama. Namun beliau happy saja. Kenapa beliau happy saja? Karena untuk menyelamatkan kehormatan dan harga diri seorang perempuan. Sanggup beliau menyandang gelar dan nama. Ya, bagaimana ceritanya?